ada beberapa hal yang kenapa kami rasa perlu kami luruskan. Seperti halnya AFC Under 23 ini bukanlah hak siar baru yang kami peroleh. Bahkan hak siar ini kami peroleh dari 4 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan di pertandingan-pertandingan awal kenapa tidak ada himbauan soal itu? Karena menurut kami mendorong nonton bareng itu sangat penting. Apalagi melihat performance timnas yang luar biasa. Saya rasa kita semua bangga dan kita semua mau memberikan dukungan itu. Tapi melihat yang terjadi di pertandingan terakhir, kemudian kami memutuskan harus ada himbauan yang keluar. Kenapa? Karena di lapangan kami menemukan banyaknya kejadian di mana ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan dengan mengatasnamakan baik MNC maupun pihak lain, misalnya PSSI, di mana mereka menjual hak untuk melakukan nonton bareng ke mal-mal maupun ke sponsor tanpa memiliki atau mendapatkan persetujuan langsung dari MNC sebagai pemilik hak siar. Sehingga hal ini membahayakan bukan hanya untuk orang yang memang membayar kepada pihak-pihak yang dimintakan uang, tapi juga pertanggungjawaban kami terhadap pemilik hak siar yang sesungguhnya dari luar negeri. Sebagai contoh, saya izin Pak Gunawan, memang ini harus kami munculkan dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di PSSI. Dari pagi pun saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Arya Sinulinga, sebelumnya pun juga dengan Mas Marshall dari PSSI. Ini adalah salah satu contoh untuk diketahui. Ada sertifikat misalnya dikeluarkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya PSSI dan mereka melakukan nonton bareng. Setelah kami cek ternyata tidak ada, karena PSSI pun sangat comply sejauh ini. Setiap kali bahkan mau bikin nonton bareng yang sifatnya internal hanya untuk keperluan internal, mereka comply dengan surat meminta izin secara resmi karena tahu hak siar ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kepada pemilik hak siar aslinya dari luar negeri, termasuk juga terhadap pihak AFC. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik, tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami, karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Contoh yang lain lagi kenapa kami mengeluarkan aturan tadi, mungkin kalau dibaca keseluruhan itu bukan hanya perihal hak siar, bukan perihal nonton barengnya, karena nonton bareng itu poin yang paling bawah. Justru poin yang paling atas adalah bagaimana tayangan tersebut bisa dimunculkan melalui sosial media. Mereka menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui baik itu Twitter atau sekarang disebut X ya, kemudian Facebook dan lain-lain. Dan di sana keluar iklan-iklan berupa judi online ataupun permintaan untuk istilahnya mereka adalah infak. Dan di situ ada QR untuk mereka memberikan uangnya. Karena keadaan tersebut, kami merasa harus sesegera mungkin mengeluarkan informasi tersebut supaya tidak merugikan lebih banyak lagi pihak, sehingga di sini pun kami sampaikan permintaan untuk nonton bareng itu sifatnya adalah gratis. Yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaannya supaya kami pun melaporkan ini kepada pihak pemberi hak siar kepada kami maupun AFC. Berapa titik di Indonesia yang melakukan nonton bareng? Berapa estimasi orang yang melakukan nonton bareng? Sehingga ini informasi-informasi yang penting untuk kami sampaikan. Saya rasa kami semua berharap Indonesia akan perform semakin baik dan kita juga harus belajar dan bersiap-siap. Karena suatu saat begitu Indonesia masuk ke Piala Dunia, aturan-aturan ini jauh lebih ketat dan kita harus menyampaikan ini dari sekarang. Saya rasa itu dari kami mengenai penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau